Kamu penuh dengan karma baik di masa lampau. Di kehidupan ini, kamu diberi kemampuan khusus dan terlahir lebih awal. Lebih awal? Tunggu, kamu bikin aku terlahir di tubuh bayi yang kecil ini. Nak, jadi ini ibu aku di kehidupan sekarang cantik sekali. Siapa? Siapa yang berbicara? Ibu, aku yang berbicara. Nak, kamu bisa bicara. Periksa semua orang yang berkumpul malam ini. Temukan pelaku yang memasukkan obat. Ikutin aku. Kamu mau ngapain? Omong aku. Jangan takut, aku akan tanggung jawab. Setelah orang tua kamu meninggal, aku yang memberi kamu makan minum. Sekarang kamu hamil di luar nikah. Paman, aku mohon jangan kawinkan aku sama keluarga bodoh Bagas. Kalau hari ini kamu tidak nikah, anak yang ada di perutmu itu gugurkan segera. Aku sudah kehilangan ayah dan ibu tidak bisa kehilangan anak lagi. Ayah, Sakit sekali. Nak, kamu satu-satunya keluarga ibu. Kamu harus lahir dengan selamat. Istri kamu penuh dengan karma baik di masa lampau. Di kehidupan ini, kamu diberi kemampuan khusus dan terlahir lebih awal. Lebih awal? Tunggu, kamu bikin aku terlahir di tubuh bayi yang kecil ini. Nak, jadi ini ibu aku di kehidupan sekarang cantik sekali. Siapa? Siapa yang berbicara? Ibu, aku yang berbicara. Nak, kamu bisa bicara. Nak, kamu bisa bicara. Iya, aku punya kekuatan khusus. Aku adalah reinkarnasi Dewi. Asal orang menyentuh tubuhku pasti bisa mendengar suara pikiranku. Nak, bagaimana kalau ibu panggil kamu Manda? Manda, aku suka. Mampus, ibu baru melahirkanku. Tubuhnya pasti tidak tahan, tidak bisa. Harus buruan mencari ayah. Pak Kevin perempuan malam itu belum ketemu. Sudah 10 bulan. Walau hanya mengingat bekas luka di bahunya, tapi aku harus menemuimu. Ayah sudah datang. Ada apa? Kita dalam masalah remnya tidak berfungsi, pegang erat-erat. Aduh, kekuatannya terlalu kuat. Anak kecil ini sangat kasihan, baru saja lahir tapi ibunya pingsan. Anak ini lucu sekali. Ayah. Suara apa itu? Tadi kamu manggil aku ayah. Perempuan malam itu sudah ketemu lokasinya di Jalan Perkasa nomor 1. Kamu kapan mau sana? Sekarang. Ayah, kenapa kamu pergi? Kamu sudah bangun. Manda. Jangan khawatir, anakmu ada di sini. Terima kasih. Oh ya, yang bawa aku kemari itu di mana dia? Dia sudah pergi. Perlu aku panggil keluargamu untuk jemput kamu? Tidak perlu, kita bisa pulang sendiri. Amanda sangat lucu, Paman. Seharusnya akan menerimanya. Pak Kevin, kamu mencari kami ada urusan penting apa? Jadi begini, 10 bulan yang lalu di Hotel Mutiara, orang yang bersama dengan Pak Kevin adalah kamu. 10 bulan yang lalu itu bulan ketika Natia hamil. Apa mungkin dia adalah ayah dari anak Natia? Sepertinya mereka juga tidak mengingat Natia. Oh, malam yang kamu bilang malam itu aku mabuk. Aku juga tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Pak Kevin, kami hanyalah rakyat biasa, kami tidak sebanding dengan kalian. Tapi nama baik untuk anak perempuan itu penting. Menurut kamu? Ini adalah sedikit pemberian dari Pak Kevin.
Aku bersedia. Dia benar orang malam itu. Maksud aku adalah, kamu sudah mengambil seluruh diriku. Aku juga hanya bisa bersamamu. Sepertinya pulang masih perlu diamati dulu. Coba lihat, bukannya itu putri keluarga sebelah sudah naik mobil mewah. Kedua kamu. Nasia Surya dengarkan dengan baik. Keluarga kami sedikit pun tidak ada urusannya denganmu. Sebaiknya kamu menjauh. Paman tante aku. Mekari, ada apa dengan kalian? Aku hari ini melihat Mawar naik mobil mewah. Sepertinya dapat suami yang kaya. Tentu saja. Kamu tahu menantuku orang yang seperti apa? Dia direktur PT Cahaya Grup Mawar, sekarang sudah menjadi Nyonya Cahaya. PT Cahaya, bukankah dia orang terkaya di kota kita? Luar biasa sekali. Teman-teman, hari ini adalah hari besar Mawar. Malam ini datang ke rumah kami makan bersama. Datangnya semuanya. Paman tante, Mawar sudah punya pacar. Memang ada urusannya sama kamu bawa anak kamu keluar. Paman aku. Penjahat yang menyakiti ibu, semua orang jahat penjahat harus terjatuh dulu ditabrak gerobak sayur. Minggir-minggir kehilangan sekali. Mengapa ini kamu yang buat? Siapa yang suruh mereka menyakitin ibu? Dasar pembawa sial, aku sudah tahu begitu kamu balik pasti tidak ada hal baik merawatmu dari kecil hingga besar numpang hidup di sini masih belum puas. Buruan pergi sana. Maaf, Manda. Salah ibu. Sekarang, bahkan tempat tinggal saja tidak punya. Ibu jangan takut, Manda tahu mau kemana. Kamu bisa pergi ke perumahan karya nomor 18 cari ayah. Cari ayah. Apa yang aku harapkan sebenarnya? Orang kaya begini tidak mungkin adalah ayah dari anakku. Ngapain? Kamu datang wawancara untuk jadi pengasuh, kenapa anak dibawa kemari? Pengasuh. Ternyata Manda minta aku jadi pengasuh. Kalau diterima, aku sama Manda akan punya tempat tinggal. Benar, aku mau daftar jadi pengasuh. Aku janji aku membawa anak tidak akan mengganggu kerjaan. Tidak boleh, aku belum pernah lihat. Siapa kerja sembari bawa anak, kamu pergi saja. Aku akan cari orang lagi. Pak Kevin, aku sudah mengatur Nona tinggal di villa, dan pihak orang tuanya sudah aku beri beberapa properti. Bapak, aku benar-benar tidak ada tempat yang bisa dituju. Aku janji anakku tidak akan merepotkan. Aku mohon kasih aku kesempatan ini. Kamu cepat pergi anak ini. Kalau sampai ada masalah bagaimana, aku tidak bisa menanggung masalah ini. Pergi saja kamu. Kamu pergi saja. Terima kasih Pak, tadi pagi sudah mengantarku ke rumah sakit. Tidak sangka bisa ketemu kamu di sini. Kenapa kamu di sini? Pak, dia datang buat wawancara pengasuh, tapi syaratnya tidak sesuai. Aku meminta dia pergi. Pengasuh. Iya, tolong Pak, kasih aku satu kesempatan. Aku janji anak aku tidak akan mengganggu kerjaan. Anak ini bisa bikin aku merasakan kedekatan. Oke, kerja di sini. Bawa dia ke kamar. Siapa? Pak, sudah hujan, masuk dulu. Pak. Oke, kembali sana. Apakah mataku yang salah? Luka aku membuat kamu kaget. Kevin, hari ini adalah hari pertama aku menjadi istri kamu. Hari yang sangat spesial ini.
Bagaimana kalau kita memulai sesuatu yang bermakna? Kevin, dulu orang itu bukan aku, tapi orang yang ada di sampingmu selanjutnya hanya bisa aku. Bagaimana kalau kita pergi ke kamar mandi? Mawar, kamu berani membohongiku. Aku bohong apa sama kamu? Kemana luka di bahumu? Oh, yang kamu bilang ternyata luka itu. Kevin, tidak sangka sudah lewat begitu lama kamu masih ingat. Luka itu, aku melakukan operasi buat hilangkan lukanya. Serius? Iya, ada apa? Aku capek. Pamit dulu. Kevin, Periksa kembali keluarga Jiang, terutama catatan pasien Mawar di rumah sakit. tidurlah anak kesayanganku. Ibu kamu sakit. Ayo, ibu baik-baik saja. Mungkin kena hujan makanya sakit. Tunggu setelah gajian baru aku beli obat. Nak, ini kamu. Ibu pakai dulu buat pengobatan, aku baru saja lahir, kekuatan masih belum stabil, jadi hanya bisa hasilkan segitu. Jadi kamu menggunakan begitu banyak kekuatan, apakah badan kamu akan kena dampak? Tidak akan, aku hanya butuh tidur saja. Oke, kalau begitu kita pergi ke rumah sakit bersama ya. Kevin sudah mulai curiga sama aku. Aku harus segera mengikat dirinya di sampingku. Mawar, kamu juga bekerja di sini? Sial, aku hampir saja menjadi Nyonya Cahaya dan kedua ibu anak ini muncul di sini tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkan Natia merebut keberuntunganku. Nadia, siapa memberi izin kamu ke sini? Cepat pergi. Ibu! Mawar, aku diminta Pak Kevin buat kerja jadi pengasuh. Kamu bukannya tadi pagi sudah diantar sama pacarmu? Pacar aku adalah Kevin. Aku adalah nyonya di rumah ini, kamu bohong. Jelas-jelas ibuku lah nyonya di sini. Ternyata kamu sama Pak Kevin memiliki hubungan gitu. Tapi Manda bilang, tapi apa kamu merasa aku tak layak? Nadia, Kenapa aku lupa? Dulu kamu di luar suka menggoda cowok-cowok. Kenapa sekarang mau menggoda pacar aku ya? kenapa kamu begitu rendah? Perempuan jahat berani sekali mengganggu ibu saat kekuatanku lemah. Mawar, aku tidak ada. Aku tidak tahu hubunganmu sama Pak Kevin. Aku kesini hanya mau memberi anakku tempat yang aman. Tidak tahu. Aku nanti akan mengajari kamu dengan jelas, penjaga, tangkap dia. Lepaskan ibu. Aku beneran tidak ada. Kamu salah paham, aku kemari hanya sebagai pengasuh. Aku membohongimu apa? Kemana luka di bahumu? Ternyata perempuan yang dicari Kevin benar-benar adalah Nadia. Beneran tidak ada atau tidak berani ada. Ibu! Nadia, jangan kira aku tidak tahu semua permainan kamu. Kamu melihat aku sekarang semakin sukses. Ingin merebut Kevin dariku. Aku sudah lama mengenalmu, tapi belum pernah melihat tanda ini di tubuh kamu. Menurut kamu, kalau aku membuat sayatan di atas luka ini, apa hasilnya akan sangat berbeda? Kenapa? Mawar, kita dari kecil sudah bersama. Kenapa kamu begitu kejam samaku? Kenapa? Menurut kamu kenapa? Kamu sudah melahirkan anak ini, sudah cukup kalian berdua tinggal di luar. Kenapa kamu datang ke rumah ini? Kenapa? Ibu, kamu jangan takut, jangan takut. Bekas luka ini terlalu jelek. Sebagai adik yang baik, hari ini akan bantu memperbaikinya. Dengan kekuatan yang tersisa. Tidak boleh mengganggu ibu. Cepat tangkap dia, cepat.
Lari saja. Kenapa tidak lari? Pak Kevin, aku sudah meneliti keluarga Cahaya. Ternyata keluarga itu tidak hanya punya Mawar putri satu-satunya, tapi masih ada satu bernama Natia Surya, iya. Dan pengasuh yang datang kemarin, wanita itu juga bernama Natia Surya. Mungkin saja dia adalah wanita yang kamu cari. Apa? Mawar, tolong aku. Semuanya salahku. Aku minta tolong. Biarkan Nanda ke rumah sakit. Mawar sudah tidak ada kekuatan. Sekarang sudah tahu salahnya. Sudah terlambat. Natia Surya menggoda cowok aku. Membiarkanmu masuk ke rumah ini. Ingat. Hari ini akan aku musnahkan cewek sialan ini. Ayah, kamu ada di mana? Berhenti. Natia. Tolong bantu aku. Kevin, barusan dia melawanku. Aku hanya mau memberi sedikit hukuman. Mawar Surya. Aku Kenapa berani menipuku? tidak ada, Kevin. Aku tidak. Kalian berdua yang tidak tahu diri bawa dia keluar dari sini. Jangan lepaskan aku. Lepaskan. Kevin, aku tidak menipumu. Siapkan mobil ke rumah sakit. Pak Kevin, Katakan. ini adalah akta kelahiran anak berdasarkan waktu yang dihitung dari malam itu dia lahir lebih cepat sebulan. Ada juga catatan medis bahwa rekaman medis menunjukkan dia sama sekali tidak pernah melakukan operasi pengangkatan bekas luka. Kedua, sepertinya bukan orang yang kamu cari. Hebat juga keluarga Cahaya. Berani sekali menipuku berulang kali. Keluarkan mereka semua dari perumahan karya. Siap. Syukur sekali ibu sudah bangun. Manda, kamu tidak apa-apa kan? Ada rasa tidak aman. Tidak ada, saat tidur tadi dalam tubuhku sangat hangat, kekuatanku sudah kembali banyak. Kali ini diselamatkan lagi oleh Pak Kevin. Oh iya, pria yang mengantar kami pergi kemana? Kamu bilang Pak Kevin dia sudah pergi jauh. Oh ya, asistennya titip pesan besok kamu tidak perlu ke perumahan karya. Kamu sudah dipecat. Apa? Ayah yang jahat. Kenapa? Hanya sebuah tempat untuk menerima kita sulit dicari. Ibu jangan menangis. Yang salah adalah ayah. Manda tidak mau ayah lagi. Persoalan rumah gampang. Ini adalah... Manda, ini semua kamu yang buat. Ini hal ilegal. Kita tidak boleh melakukan begini. Ibu tenang aja, ini hal legal. Sekarang kita sudah punya rumah sendiri. Kemarin Manda pakai kekuatan dan melukai diri sendiri, Manda. Apa kamu merasa tidak enak badan? Ibu jangan khawatir. Manda sekarang sehat-sehat. Kedepannya Manda jadi dewa penjagamu. Manda, kamu memang gadis kecil, Ibu. Berkat 2 hari ini dan ketemu dengan ayah, selain kekuatan Manda yang menjadi kuat, tapi juga bisa akses dari jarak jauh akun ayah buat belanja. Nanti semua uang ayah bisa aku. Pak Kevin, ada masalah. Uang di akun gelap bank Swissmu dalam waktu 5 menit menghilang 100 miliar. Jelaskan. Pelaku menghapus jejak IP jadi tidak bisa dilacak. Minta tim cyber security mencari apa yang sebenarnya terjadi. Siap. Nyonya. Kasih tahu Kevin, si anak nakal itu kapan dia bisa kasih aku gendong cucu. Aku kapan bisa balik. Ayo bawa putri kecilku ke rumah baru ya. Mata. Nak, kamu tidak apa-apa. Bikin aku kaget. Nona, maaf sekali aku tidak mengatur kecepatan dan menabrakmu tadi. Tidak, yang penting putriku aman. Bagus sekali anak ini pemberani, tidak menangis tapi juga ketawa-tawa. Kamu lihat wajah ini bulat seperti bola-bola ketan. Bayi secantik ini kalau aku ada cucu seperti ini pasti bagus sekali. Nenek, Manda memang anak kesayanganmu. Siapa? Nenek, lihat aku ada di sini. Anak ini yang memanggil aku nenek. Tante, aku masih ada urusan jadi aku pergi dulu ya. Nenek ingat mampir ke Karang Real Estate dan main dengan kami. Karang Real Estate? Ini proyeknya Kevin, maksudnya dia sama Kevin.
Berkat dari Tuhan sepertinya memberiku cucu yang baik. Langsung pergi buat tes DNA antara Kevin dan anak itu. Ibu, aku tahu kamu ingin punya cucu, tapi kamu tidak bisa sembarangan memungut anak dan bilang, itu anakku, aku ini bukan orang sembarangan. Jangan ngomong begitu ke aku. Aku beneran mendengarkan anak itu memanggil aku nenek. Pasti ini petunjuk dari Tuhan. Terus anak yang kamu bilang berumur berapa? Belum sampai sebulan. Apa? Maksud kamu anak yang bahkan belum sebulan bisa-bisanya manggil kamu nenek? Buruan panggil dokter kemarin, Nyonya sekarang sakit jantung, tidak ada kemajuan, otaknya juga sudah salah. Aku tidak ada aku. Nyonya, laporan hasil tes sudah keluar. Ini tidak mungkin. Aku mau lihat. Jangan-jangan perempuan malam itu. 99% dia beneran cucu kesayanganku. Ibu cewek itu apa kamu masih ingat dia seperti apa sekarang di mana? Sekarang real estate. Tempat menantu aku di sana. Sudah 10 bulan. Akhirnya aku menemuimu. Aku punya beberapa properti di sini, apa bisa bawa aku lihat-lihat? Beberapa bangunan ini adalah villa termahal di karangan, tentu bisa tunggu aku sebentar. Aku selesaikan tugasku dan bawa kamu ke sana. Ayah, aku ini sudah dikeluarin sama Kevin Cahaya dari rumah. Kamu masih mau aku jual rumahnya? Memalukan sekali. Apanya memalukan? Siapa suruh kamu tidak bisa memikat Kevin? Yang ayah kamu bilang benar. Sekarang kamu sudah diusir. Kalau kita tidak buru-buru menjual rumah pemberian Pak Kevin, kalau dia mengambil kembali, kita tidak akan dapat apa-apa. Benar, bukan? Baiklah. Nadia. Kamu kenapa di sini? Kenapa selalu ketemu setan seperti kamu ini? Kamu tidak lihat ini tempat seperti apa? Kalau sampai lantainya motor, emang kamu bisa bayar ganti rugi? Ada apa ini? Kamu manajer ya? Aku pikir karang real estate dikenal sebagai real estate paling high class. Tidak kusangka orang sembarangan ini saja bisa masuk. Masa tidak tahu orang yang berpakaian begini mana bisa beli villa? Kelihatan sangat miskin, jangan sampai martabat kami turun. Cepat usir dia dari sini. Kalian salah paham, Nona Nadia adalah VIP terbaik di karangan real estate. Dia punya belasan hak villa. Ya jangan bilang kamu sudah menerima uang dan berakting di sini. Omong kosong. Bagaimana mungkin dia bisa membeli rumah di sini? Aku akan cari bos kalian agar keluarkan kamu dari sini. Apa yang aku bilang itu semua benar. Semua ini adalah sertifikat properti milik Nona Nadia hitam di atas putih. Silahkan lihat kalau tidak percaya. Jangan! Aduh. Jangan! Dasar orang jahat itu hasil dari kekuatan Manda, dan untuk diberi ke ibu kalian ganti rugi 100 biji. Kalian keterlaluan sekali, semua ini pemberian Manda untukku. Bagaimana bisa kalian begini? Kenapa tidak bisa, Nadia Surya? Semua ini adalah konsekuensi dari sifatmu yang pamer. Aku begini hanya mengajarimu cara kerja dan demi kebaikanmu saja. Kenapa masih bengong saja? Cepat bawa para pengemis ini, usir mereka. Tidak. Nadia Surya, kamu tidak sanggup melawanku. Ayo, antar menantuku dan cucu kembali ke rumah. Tidak. Kalian tidak boleh begini. Kalian harus ganti rugi. Dasar penjahat tidak boleh mengganggu ibuku. Aduh, kekuatan masih kurang. Kasih ke aku. Kamu mau ngapain? Bayi kecil, kamu memang lucu sekali. Cepat tolong aku. Kamu ngomong, kalau dia tiba-tiba pingsan bagaimana? Mawar, kalau kamu berani, aku bakal lawan kamu. Lawan? Aku takut sekali. Tapi kalau kamu mau aku melepaskan anak ini, aku punya cara. Kamu berlutut dan kasih aku satu sembah yang keras. Bagaimana? Oke, aku sembah. Ibu, jangan dengarkan dia. Tolong lepaskan Manda. Tentu saja. Tidak boleh. Anak ini sejak lahir tidak seharusnya ada di dunia ini. Jangan. Aduh, kekuatan sudah habis.
Berhenti! Berhenti! Dewa Dewi terhormat, pinjamkan aku kekuatan dan menjaga Manda. Ayah jahat. Kamu masih tahu ya, bahkan ibu saja kamu tidak kenal. Manda tidak membutuhkanmu. Aku bisa mendengarkan isi hati anak ini. Dia adalah putriku. Apa yang kamu lihat? Bahkan anak sendiri saja tidak kenal, masa harus aku yang turun tangan? Sudah mengganggu cucu dan menantuku langsung mau kabur. Petugas lempar mereka ke kolam di luar. Nyonya tolong ampuni kami. Ayo, lepaskan aku. Luar biasa sekali. Orang jahat sudah diusir. Pak Budi, selama ini kamu demi mencari putri buka usaha di berbagai tempat. Hanya mengandalkan bekas luka di bahu sangat sulit untuk dicari. Bagaimana kalau? Pada waktu melahirkan, anakku hilang saat dalam bendongan. Semua ini adalah tanggung jawabku sebagai ayah. Apapun akan aku lakukan untuk menemukan putriku. Siap. Aduh, sepertinya ayah dan ibu masih tidak mau bersama. Kasihan sekali aku. Hidup tanpa ayah sangat sedih. Ibu, Kenapa manggil aku? Buruan panggil istri kamu. Pak, kamu, ternyata yang Manda bilang memang benaran. Dia benaran ayah Manda, tapi dia sudah mengusir kami. Natya Surya. Aku, Pak, apa yang kamu bilang aku mengerti. Kedepannya tidak akan mengganggu kamu lagi. Tapi kalau kamu ingin membawa Manda, aku tidak akan setuju. siapa bilang aku mau bawa dia pergi? Maksudnya apa? Siap-siap mobil ke perumahan karya. Pak, turunkan aku. Aduh, tunggu sebentar. Semua gara-gara si Natia rendahan itu. Buat aku jadi seperti ini. Aku sudah bilang dia itu manusia tidak tahu balas budi. Dulu kakakku kenapa bisa memungut anak seperti itu? Dengan latar belakang Pak Kevin bisa-bisanya memperlakukan begini, masalah ini belum kelar. Maaf, tunggu sebentar. Ada masalah apa? Pak Budi ini adalah Direktur PT Cahaya Group Kevin Cahaya. Pak Kevin, aku pegawai PT Cahaya Group, ini adalah CEO kami, Pak Budi. Pak Kevin, aku tidak ada niat buruk. Aku hanya ingin bertanya, bolehkah aku lihat luka di bahu dia? Kenapa kamu tahu aku punya tahi lalat di bahu? Itu adalah luka berbentuk kupu-kupu. Apa benar, Pak Budi? Kamu sebaiknya jelaskan maksud kamu. Tunggu lihat. 20 tahun yang lalu putriku bilang saat masih bayi, di bahu dia ada luka bentuk kupu-kupu. Maksudmu adalah Pak Budi ingin mengakui anak itu perlu bukti benar-benar. Kita bisa lakukan tes DNA. Besok sore akan aku lakukan. apa? Nadia ternyata adalah anak perempuan kaya dari PT Jaya Group aku. Tapi aku takut kalau aku bukan anak, kamu akan kecewa. Tidak apa-apa, selama masih ada sedikit harapan aku akan ambil kesempatan itu. Kalau begitu aku setuju untuk lakukan tes DNA. PT Jaya Group adalah perusahaan yang setara dengan PT Cahaya. Lagian masih belum pasti kalau ibu kenal seseorang yang bisa membuat luka. Ibu, jadi maksudmu adalah Natia
Tuhan juga tidak akan terus-menerus menjagamu. Kali ini, aku akan mengambil semua milikmu. Aku bantuin. Tidak perlu. Hasil pemeriksaan akan keluar dalam 2 jam lagi. Mohon tunggu sebentar. Natia, maaf merepotkan. Tidak apa-apa, Pak Budi. Yang penting bisa bantuin kamu. Anak baik, kalau kamu itu putriku, pasti bagus sekali. Bagus sekali. Ibu sudah menemukan ayah sendiri, Manda akan dapat kakek. Ayo pergi. Setelah semua selesai, kamu akan dapat manfaatnya. Nadia Surya, kali ini sudah seharusnya giliranku. Pak Kevin, Pak Budi, hasil pemeriksaan sudah keluar. Bagaimana hasilnya? Hasil pemeriksaan menunjukkan kalian berdua tidak ada hubungan darah. Pak Budi! Bagaimana mungkin? Ibu jelas-jelas anak dari kakek. Masalahnya ada di mana? Putriku, putri kesayanganku, kamu ada di mana sebenarnya? Manda, Pak Kevin, maaf sekali, maaf merepotkan kalian. Aku izin pamit dulu. Kakak, aku minta maaf, tolong maafkan kamu, lepaskan kami ya, tolong. Mawar Surya! Kenapa kamu ada di sini? Perempuan jahat ini kenapa datang buat keributan? Kakak, aku minta maaf, aku menerima semua hukumanmu. Nadia, kamu adalah putriku. Aku minta maaf, aku menerima semua hukumanmu. Nadia, kamu putriku. Putriku, kamu adalah putriku. Luka ini sama seperti luka putriku. Aku akhirnya menemukanmu. Tidak benar, waktu itu di bahunya jelas-jelas tidak ada bekas luka. Apa jangan-jangan? Pak Budi, jangan sembarangan mengakui keluarga. Bagaimana kalau kalian juga lakukan tes DNA? Dia pasti adalah Anjel kesayanganku. Anjel, ayo pulang sama ayah. Ayah akan adain pesta besar untuk kepulanganmu. Nadia, Pak Kevin merepotkan kalian lagi pesta kepulangan. Kalian harus datang. Sebelumnya ingin ambil ayah, sekarang ingin merampas kakek dari Manda bakal hukum kamu. Anjel tidak apa-apa kan? Aman ya? Ibu jangan sedih, kamu masih ada Manda dan ayah. Bandol. Ibu tidak sedih. Hanya saja sedikit kecewa aja. Masalah ini sedikit aneh. Aku akan tugaskan orang untuk selidiki. Jangan sedih. Terima kasih, Pak. Salah. Sekarang kamu harus panggil aku sayang. Pak Bud sudah tiba di perumahan. Kak, selamat pagi. Nanya selamat pagi. Silakan masuk. Ini. Ayo, aku bawa kamu pulang. Oke, kita pulang.
Selamat pagi Nyonya, semua ini adalah pakaian didesain khusus oleh desainer Aiden untukmu. Mulai sekarang semua pakaianmu didesain oleh dia. Nyonya, ini semua adalah properti Pak Kevin. Pak Kevin sudah perintahkan, semua akan dipindah ke namamu. Memang ayahku sekali memberi, tidak setengah-setengah. Tidak bisa. Ini terlalu mahal, aku tidak bisa mengambilnya. Simpan saja. Dulu aku banyak berhutang ke kamu. Ini semua layak kamu dapatkan. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Antar dia cobain baju. Silakan, Nyonya. Ibu cantik sekali. Aku penampilannya aneh ya. Ya, ada sedikit. Aneh sampai bikin aku ingin menciummu. Apa? Aduh, ayah dan ibu cuma malu sekali. Pak, Detak jantung tidak akan berbohong. Kali ini aku tidak salah. Nadia, mulai sekarang panggil saja aku Vin. Sebelumnya aku yang bersalah ke kamu. Ke depannya. Apa kamu bersedia aku jadi keluargamu? Vin, aku bersedia. Pak Kevin, hasil tes DNA ternyata memang palsu. Aku sudah menangkap pelakunya. Bagus, segera lakukan tes lagi dan bawa hasilnya ke pesta kepulangan saya besok. Pak Budi selamat yang sudah bertahun-tahun akhirnya sudah menemukan tubuhnya. Memang kelihatan Nona ada aura mahal. Terlantar di luar begitu lama juga tidak bisa menutup aura mahalnya. Izin tanya Pak Budi, apa kamu pernah berpikir buat jodohin dia? Bagaimana kalau coba lihat ke anakku? Kalian bercanda ya. Angel baru saja kembali tidak ingin buru-buru nikahin dia. Soal pernikahan ini harus lihat jodoh putriku. Benar, Pak. Ayah, aku takut, apa boleh tidak ke sana? Sebelumnya kamu saudaraan dengan Nadia. Kenapa takut? Aku takut sama Natia. Dulu di rumah orang tua angkatku, dia terus menyakitiku. Terus dia bersekongkol dengan Pak Kevin, nyakitin aku dan orang tua angkat. Apa? Tidak kusangka. Dia ternyata orangnya seperti itu. Angel, ayah akan membelamu. Ayo. Pak Budi, selamat ya sudah menemukan putrimu. Ini untuk kamu. Dasar penjahat, kamu sama sekali tidak layak datang ke pesta kembalinya putriku. Petugas usir mereka keluar. Pak Budi, maksud kamu apa? Pak Budi, maksud kamu apa? Maksudnya apa? Maksudku adalah orang seperti Nadia Surya ini tidak disambut di keluarga kami. Tolong kalian keluar dari sini. Pak Budi, aku tidak mengerti apa maksudmu. Apa aku telah menyinggungmu? Kamu sudah menyinggung Angel Nadia. Aku kira kamu anak baik. Tidak kusangka kamu berhati busuk. Angel sudah memberitahu MJ, kamu sering mengganggu dia. Budi Jayanati adalah istriku. Perhatikan omonganmu. Walaupun dia dari keluargamu, lalu kenapa? Status keluarga kami juga bagus. Angel adalah anggota keluarga kami. Kalian tidak bisa sembarangan mengganggu dia.
Aku tidak pernah mengganggunya. Dia yang duluan. Cukup, aku sudah bilang tempat ini tidak menerima kamu. Tolong kalian keluar dari sini. Kakek, kenapa kamu berbicara seperti itu kepada ibu-ibu adalah barulah putrimu? Tes DNA saja belum dilakukan. Kamu sudah yakin sekali Mawar Surya itu adalah putri kandungmu? Hati-hati jangan sampai mengira emas, padahal kuningan. Pak Kevin, aku akui di antara kita memang ada beberapa salah paham. Tapi itu semua kekacauan yang dibuat Natia, benar kan? Kamu tidak perlu bicara sepedas itu. Apa benar itu salah paham? Kamu sendiri juga tahu. Mawar Surya kamu hanya ingin cari sandaran baru dan mengadakan pesta. Kenapa kamu tidak meminta orang tua angkatmu datang? Apa kamu takut identitasmu terbongkar? Mawar, kamu lakukan saja seperti yang ibu katakan. Setelah kamu berhasil mencari keluarga Jaya aku dan ayahmu, bergantung dengan kekayaanmu. Yang dikatakan ibumu benar. Kalau kita bisa dekat dengan keluarga Jaya, tidak perlu takut, Nadia. Aku tidak. Hanya saja orang tua angkatku ada urusan hari ini. Jadi tidak bisa datang. Perempuan jahat, kamu bohong. Kevin, kamu jelas-jelas tahu hari ini adalah pesta kembali Angel dan kamu bicara begitu. Cepat minta maaf ke dia. Sekarang kamu sedang memerintah. Budi Jaya awalnya hanya ingin mengingatkanmu, tapi kamu tidak kenal baik sama buruk. Jangan salahkan aku kalau hari ini masalah jadi besar. Pak Budi, hasilnya sudah keluar, orangnya juga sudah ditangkap. Aku tahu. Segera suruh dia datang ke sini. Siapa yang mau datang? Jangan-jangan Kevin sudah menangkap orangnya. Kevin, meskipun kamu sekarang panggil orang datang juga tidak berguna. Ini adalah wilayah aku. Aku bisa membiarkanmu. Tapi dia harus minta maaf ke anakku. Petugas, tangkap dia. Ibu. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Ada apa ini? Kenapa aku tidak paham? Kenapa Pak Kevin sama Pak Budi tiba-tiba begini? Kamu bodoh, jelas sekali ini istri Pak Kevin ada masalah sama anaknya Pak Budi, tidak ada yang mau ngalah. Mending kita pergi saja. Aku tidak mau merepotkanmu. Selama ada aku tidak ada yang berani ngebelimu, Budi. Lebih baik kamu tidak menyesal keputusan kamu hari ini. Menyesal? Kamu mau berurusan dengan PT Jaya? Aku kasih tahu. Demi putriku. Jangankan PT Jaya mau nyawaku melayang, aku juga tidak mau. Angel merasa tidak adil. Ayah. Vin, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Ayah, mereka menghancurkan pestaku. Tenang saja, aku akan membelamu. Nadia, hati-hati. Nadia. Pak Budi. Ini adalah laporan tes yang asli. Pak Budi, ini adalah laporan tes yang asli. Maaf Pak Kevin sedikit terlambat. Bukannya kamu yang memberikan hasil tes saat itu? Kevin, apa maksudnya ini? Buruan ngomong. Gawat, situasinya tidak benar. Ayah, perutku tiba-tiba sakit. Aku mau balik ke kamar istirahat. Pura-pura sakit. Aku lihat kamu sudah mulai panik. Buat apa aku panik? Kalau begitu dengarkan dulu baru pergi. Jujur? Iya. Aku tidak seharusnya menerima suap dari Mawar dan mengganti hasil tes.
Aku pantas dihukum mati, Pak Kevin. Tolong ampuni aku. Mengganti hasil tes. Jadi hasil tes yang asli itu apa? Bicara, hasilnya diubah jadi apa? Pak Budi, silahkan kamu lihat. Ini adalah hasil tes yang benar antara kamu dan Nadia. Aku dan Pak Budi memang benar. Sudah sampai sekarang, apa kamu masih mau menyakiti Nadia? Ayah! Ayah! Aku adalah Angel sesungguhnya. Aku itu. Perempuan jahat berani sekali pura-pura jadi putriku. Perempuan jahat berani sekali pura-pura jadi putriku. Nadia, maafkan ayah. Aku. Pak Budi, jangan lupa apa yang kamu lakukan hari ini. Kamu demi anak palsumu, sampai berani memukul anak kandungmu sendiri. Astaga, jadi istri Kevin adalah putri asli keluarga Jaya. Berarti Pak Budi barusan memukul botol ke anak kandungnya sendiri. Ayah. Bukan begitu. Kamu harus percaya sama aku. Pasti mereka menyewa orang buat berakting. Mereka ingin menghancurkanku, ayah. Keluar. Buktinya sudah jelas. Kamu ingin buat alasan apa lagi? Bawa dia keluar. Lepaskan aku. Akhirnya wanita jahat sudah terungkap. Berani sekali pura-pura jadi ibuku. Angel, maaf salahku. Kamu bersedia maafkan aku. Pak Budi, kamu salah orang. Aku Nadia Surya. Bukan Angel. Ayo kita pergi. Apa yang telah aku lakukan terhadap Nadia? Pak Budi. Aduh, luka ini kenapa dalam sekali? Apakah sudah dibersihkan? Tidak apa-apa, Bu. Hanya sobek sedikit. Luka sebesar ini bagaimana mungkin hanya sobek dikit? Si Budi Jaya ini benar-benar sudah buta. Anak sendiri saja tidak tahu. Nadia, jangan takut. PT Cahaya pasti mendukungmu. Terima kasih, Bu. Pak Kevin, Nyonya Sekretaris Pak Budi ingin ketemu, katanya ingin bertemu sebentar. Tidak mau. Tapi dia bilang ada beberapa barang milik Nyonya yang mau diserahkan. Barang milikku. Nadia, pandanganmu terhadap Pak Budi seperti apa? Aku juga tidak tahu. Sebelumnya, aku ingin sekali mencari keluargaku. Tapi setelah kejadian hari ini, aku takut untuk menghadapi dia. Vin, biarkan saja dia masuk. Siang Pak Kevin, siang Nyonya. Nadia, akhirnya kami menemuimu. Buruan bangun. Nona, Aku bukan putri di rumah kalian. Nadia, Bapak tiba-tiba serangan jantung dan sedang di ICU. Aku tahu semua ini terjadi karena salah dia. Tapi dia sudah mati-matian mencari putrinya. Aku. Nadia, di dalam buku catatan ini adalah catatan yang dia tulis selama proses pencarianmu. Kamu akan paham jika membaca ini. Ini foto aku waktu kecil. Ini foto aku waktu kecil. Putriku sudah menghilang selama 5 tahun. 5 tahun ini aku sudah memperbesar koneksi, membuka cabang usaha di berbagai tempat, tapi masih belum ada kabar tentang Angel. Tahun ini adalah tahun ke-10 Angel menghilang. Semua orang menyuruhku untuk menyerah, tapi aku tidak mau. Jika masih hidup harus ketemu, kalau mati harus melihat jasad.
Walaupun hanya sedikit info, aku akan terus mencari ini. Sudah 20 tahun, masih belum ada kabar tentang Angel. Tetapi setiap tahun, aku selalu siapkan hadiah ulang tahun untuk Angel. Semoga suatu hari dia bisa menerima hadiah ini. Ini. Nona, semenjak kamu menghilang, Pak Budi selalu membelimu hadiah. Ini semua agar suatu hari bisa diberikan ke kamu. Sepertinya di hati kakek masih memikirkan ibu. Kasihannya kakek ditipu oleh wanita jahat. Nanti ikuti saja kata hati sendiri. Besok, aku akan menemui dia. Baik, bagus sekali. Kalau begitu akan ada orang menjemputmu besok. Pak Budi melihatmu pasti akan bahagia sekali. Nanti kamu sudah yakin kan? Vin, aku ingin memberinya kesempatan. Silakan masuk. Karena berkelana bertahun-tahun jantung Pak Budi tidak tahan, dokter sudah memberitahu harus operasi bypass. Pak Budi takut dirinya tidak bisa dioperasi. Ingin bertemu kamu sekali saja. Angel! Kamu hati-hati. Angel! Aku salah. Ayah tidak seharusnya memukulmu. Tolong maafkan aku. Kamu pukul saja aku. Ayah, kamu jangan begini. Aku sudah tidak marah. Tidak marah. Jadi kamu. Ayah. Tadi kamu panggil aku. Ayah, aku sudah tidak marah lagi. Kamu sudah dengar? Angel akhirnya manggil aku ayah. Selamat Pak Budi akhirnya bisa kumpul dengan Nona. Dia mengakui aku. Bagus, Manda juga akhirnya punya kakek. Dasar bocah ini. Nadia, coba ayah menggendong Manda. Iya. Ayah namanya Manda, anak aku dan Vin. Kamu lihat pintar sekali. Gemuk sekali. Kakek Manda suka kakek. Siapa yang sedang bicara? Siapa yang sedang bicara? Kenapa aku mendengar suara anak kecil? Kakek, itu adalah Manda. Manda sedang bicara denganmu. Kenapa dia bisa ngomong? Suara ini dari mana? Ayah, Manda berbeda dengan anak lain. Kamu bisa dengar suara hatinya. Suara hati. Luar biasa sekali. Tidak kusangka. Cucu aku hebat sekali. Tentu saja, aku adalah reinkarnasi Dewi. Aku masih nunggu kakek nemanin Manda main. Oke, kakek akan cepat sembuh. Temanin Manda tumbuh besar. Nona, ini surat peralihan saham, tolong diterima. Ini tidak bisa, aku tidak bisa. Angel, aku tidak ingin memberi kamu terlalu banyak beban. Tapi kali ini aku masuk rumah sakit. Para pemegang saham sudah mulai ingin mengambil posisiku ini. Aku takut kalau Angel, ini adalah barang satu-satunya aku tinggalkan buat kamu. Ayah, jangan sembarang ngomong. Kamu pasti bisa melewatkan operasi. Angel, kamu janji ke aku. Kalau tidak, aku tidak tenang melakukan operasi. Ayah, pembagian saham mending tunggu kamu selesai operasi dulu. Mengenai mengurus perusahaan, kamu bisa biarkan Nadia sebagai direktur sementara. Aku juga akan selalu membantu dia. Ayah, yang paling penting adalah kamu selesaikan operasi dengan baik. Baik, jadi
Kalau begitu kamu direktur sementara, Angel harus menunggu ayah kembali dengan selamat. Nona, seperti dugaan kamu, Pak Budi dan putrinya sudah saling kenal. Oke, aku sudah tahu. Pesankan aku penerbangan paling cepat. Sudah saatnya kembali ke sana. Ingin jadi direktur sementara tidak segampang itu. Aku dengar kali ini yang jadi direktur sementara putri Pak Budi yang baru saja ditemukan. Sudah pernah ketemu? Belum pernah. Tapi soal mengurus perusahaan harusnya kita baru benar. Mana mungkin diberi ke cewek muda? Benar. Aku lihat Pak Budi sudah tua. Dilihat dari generasi cewek itu harus memanggil kita paman. Sekarang kita yang diminta kerja untuk dia. Nanti apapun yang terjadi, kita harus kasih dia pelajaran. Iya. Para pemegang saham. Aku mewakilkan Pak Budi untuk memperkenalkan. Dia adalah putri Pak Budi yang hilang bertahun-tahun, Natia Surya. Dia juga Nyonya Cahaya dan yang akan menduduki posisi direktur sementara. Nyonya Cahaya. Nyonya Cahaya. Nyonya Cahaya. Selamat pagi. Ini. Tidak pernah dengar Pak Kevin sudah menikah. Tiba-tiba muncul Nyonya dan anak. Apa maksud dari Pak Budi? Menyerahkan perusahaan ke tangan cewek ini saja aku sudah tidak senang. Ditambah dia merupakan keluarga Cahaya. Bukankah ini ingin perusahaan kita jatuh ke keluarga Cahaya? Diam! Ini adalah keputusan dari Pak Budi. Aku harap kalian semua menghargai keputusan Pak Budi. Aku tidak setuju. Pak Arga, kamu sekarang hubungi Pak Budi. Aku ingin tahu apa yang dia pikirkan. Semua yang hadir di sini, siapa sih yang bukan pendiri? Tubuhnya tidak sehat, kami bisa memahami. Tapi dengan dasar apa posisi direktur sementara dikasih ke cewek ini? Benar, Pak Arga. Dia ini cewek kecil yang tidak tahu apa-apa. Paham apa dia? Perusahaan kita dengan Cahaya sedari awal ada konflik bisnis. Sekarang biarin dia duduk. Apa maksudnya? Maaf sekali, Pak Budi sekarang dioperasi panggilan tidak bisa dilakukan. Aku hanya menyampaikan pesan Pak Budi. Kalau ada yang keberatan, silakan tunggu Pak Budi bangun baru dibahas. Kita harus tunggu sampai kapan? Kalau Pak Budi terkapar selamanya di ruang operasi, kalau begitu kami hanya bisa diam-diam melihat perusahaan kami jatuh ke PT Cahaya Group. Ayahku akan selamat. Selama ini kalian adalah teman baik ayahku. Tidak seharusnya mendoakan hal buruk ke dia. Itu adalah fakta. Lagi pula, kami tidak akan memberikan perusahaan ke kamu. Gadis kecil, aku sarankan mendingan kamu jangan kemari buat masalah. Kembali saja ke keluarga Cahaya, jadi istri kaya. Aku. Mohon bersabar. Rasa khawatir yang muncul adalah hal normal. Sebelum kemari, Pak Kevin memberiku satu dokumen. Semoga yang hadir di sini bisa berubah pikiran. Ini adalah surat pernyataan dari Direktur PT Cahaya. Asalkan dia jadi perwakilan Direktur. Ia berjanji akan bekerja sama sepertiga dari bisnis penerbangannya dengan perusahaan kita. Seperti bisnis penerbangan, ini bisa untung ratusan miliar. Ini bisa untung ratusan miliar. Bisnis penerbangan grup Cahaya merupakan bisnis yang paling menguntungkan di dunia. Sepertiga, ini bisnis yang paling untung. Kalau begitu bagaimana kalau begini? Posisi direktur perusahaan kasih ke dia. Nanti setelah Pak Budi sadar, kita diskusikan kembali. Ibu Natia, persoalan barusan tolong dimaklumi, tenang saja. Kedepannya kami pasti akan mendengarkan perintahmu. Asal itu menguntungkan untuk perusahaan kami tidak akan menolak. Tidak perlu sesopan itu. Aku juga menjalankan amanah ayahku.
Lain kali kalau aku melakukan kesalahan, tolong para paman dan tante bisa memaklumi. Bisa-bisa. Pak Arga, kami 100% menghormati keputusan Pak Budi. Karena semua juga setuju, maka hari ini aku umumkan perintah dari Pak Budi. Direktur sementara PT Jaya akan dipegang oleh Natia Surya. Ibu Natia secara resmi menjabat. Tunggu dulu. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Ibu Lestari, kenapa kamu kembali? Ibu Lestari, bukankah kamu di luar negeri? Ini kan rapat besar pemegang saham. Duduk. Dilanjut. Kak Arga, kamu sudah kerja dengan kakakku selama beberapa tahun. Kenapa kerja kamu begini? Putri yang berpura-pura berani-beraninya datang ke PT Jaya Gold menipu orang. Penipu? Ibu Lestari, yang kamu bilang dia berpura-pura, apa maksudnya jangan-jangan dia bukan putri Pak Budi? Permisi, kamu mengenalku. Bahkan aku saja kamu tidak tahu. Masih berani mengaku sebagai putri kakakku. Keponakan aku yang manis. Kamu adalah tanteku. Berhenti panggilan tante ini aku tidak terima. Ibu Lestari, tadi kamu bilang yang palsu itu maksudnya apa? Apa dia bukan putri Pak Budi? Benar. Atau menurut kamu, bahkan keponakan aku sendiri saja, aku tidak kenal. Apa yang terjadi? Maafkan Tante, ini satu-satunya kesempatan aku mewarisi perusahaan Jaya. Aku tidak boleh melewatkan ini. Para hadirin, aku sudah memeriksa. Dia hanyalah penipu. Tidak ada hubungannya dengan darah keluarga Jaya. Kerjasama dengan keluarga. Cahaya pura-pura jadi putri kakakku. Mau mengambil harta perusahaan Jaya. Penipu? Tidak masuk akal. Kamu menganggap kami sebagai apa? Berani sekali mengganggu kami. Petugas, usir orang ini dari sini. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa yang berani menyentuhnya? Semua minggir. Vin. Raja, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bagaimana operasi ayah? Pak Budi sudah aman, tinggal menunggu efek obat payus. Nenek kamu sudah datang. Mereka mengganggu ibu. Siapa yang berani mengganggu menantuku? Kemari. Pak Kevin. Nyonya, ini daerah PT Jaya Keluarga Cahaya tiba-tiba kemari. Sepertinya kurang tepat. Yang kurang tepat itu adalah kamu. Sebagai adiknya Pak Budi, sudahlah kamu tidak khawatir dengan penyakit kakak sendiri, tapi malah di sini menyusahkan keponakan sendiri. Kamu punya maksud ya? Keponakan apa? Dia hanyalah orang yang manfaatkan situasi saat kakakku ingin bertemu putrinya dan ingin menipu kami untuk mengambil PT Jaya. Aku tidak akan tinggal diam melihat PT Jaya jatuh ke tangan orang lain. Benar juga. Meskipun ada bisnis penerbangan dari keluarga Cahaya, kita juga belum tentu dapat untung. Takutnya nanti bahkan keluarga kami dihabisi oleh keluarga Cahaya. Ibu Lestari, sepertinya ada salah paham. Pak Budi dan Nona sudah melakukan tes DNA, dia memang anaknya Pak Budi. Tes DNA dengan bantuan dari keluarga Cahaya, hasilnya bagaimana pasti bisa diubah. Aku mendengar dari pesta kemarin, kakak sudah salah mengenal orang. Kali ini bisa jadi salah juga. Tidak, Tante, kamu salah paham.
Kevin tidak melakukan pemalsuan aku dan ayah. Aku sudah bilang kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Natia Surya, aku sudah menyelidikimu. Kamu pintar juga ya. Mulai dari keluarga yang terpuruk, bisa menjadi sukses karena dekat dengan keluarga Cahaya. Sekarang mendekati kakakku. Dan mau ambil keuntungan dari PT Jaya. Aku tidak pernah ketemu wanita tidak tahu malu kayak kamu. Tidak ada. Aku beneran tidak ada. Aku peringatin. Omongan kamu dijaga. Aku peringatan. Omongan kamu dijaga. Pak Kevin, aku tahu kekuatan PT Cahaya sangat kuat. Tapi tidak sembarang orang bisa mengganggu PT Jaya Group. Selama aku masih di sini, dia tidak mungkin dapat posisi direktur sementara. Aku mendukung Ibu Lestari. Daripada seorang cewek kecil yang identitasnya tidak jelas. Aku pilih Ibu Lestari. Aku juga dukung Ibu Lestari. Lagi pula, Ibu Lestari kan bagian dari kita. Tidak ada alasan untuk tidak percaya orang sendiri. Pak Kevin, Nyonya, tolong kalian keluar. Ini wilayah keluarga Jaya. Tidak menyambut kalian. Kamu orang pertama yang berani mengusirku. Nenek sihir. Yang seharusnya pergi itu kamu. Manda kan seorang dewi. Jangan kira Manda tidak tahu. Dulu perpisahan ibu dan kakek karena ulah dia. Manda, yang kamu bilang adalah fakta. Aku tidak salah lihat kan? Bu Kevin kenapa berbicara dengan bayi kecil? Coba periksa rumah sakit saat Natia lahir dan data lengkapnya. Sudah cukup. Kalian tidak ingin pergi. Pak Arga, kita lakukan pemungutan suara. Siapa yang dipilih sebagai direktur sementara? Aku pilih Ibu Lestari. Aku juga pilih Ibu Lestari. Jangan lupa, Pak Budi punya hak tertinggi di grup. Kalian semua tidak punya hak membuat keputusan. Memang kenapa? Apakah Pak Budi masih bisa hidup merupakan hal yang tidak pasti? Benar. Kalau Pak Budi meninggal, kami harus bicara ke siapa? Tidak kusangka kalian sangat peduli kesehatanku. Saat aku tidak ada, kalian berani mengganggu putriku. Saat aku tidak ada, kalian berani mengganggu putriku. Ayah. Ayah, bukannya kamu baru selesai operasi? Kenapa langsung keluar rumah sakit? Masih sakit tidak? Ayah baik-baik saja. Kamu tenang. Siapa yang mengganggumu? Ayah datang untuk membantumu. Lestari, ada apa? Kakak, dia bukan Angel. Kamu jangan mau ditipu. Omong kosong. Putriku, masa aku tidak kenal? Kamu buru-buru pulang dan datang kemari. Kamu kira aku tidak tahu apa tujuan kamu ke sini? Jangan salahkan aku. Tidak memberi kamu kesempatan. Pak Budi, kamu menyayangi putrimu, kita semua paham. Tapi apa yang disampaikan Ibu Lestari juga ada benarnya. Benar Pak Budi. Kamu saja kemarin salah orang, siapa tahu kali ini salah lagi. Lihat saja, Kak. Semua orang mengerti. Jangan buat kesalahan lagi. Di sini aku punya cerita di balik hilangnya Natia. Kalau begitu mohon kalian menonton video dulu. Mari kita lihat bagaimana orang yang kalian sebut keluarga malah menjadi penculik. Astaga, Ternyata hilangnya putri Pak Budi adalah ulah Ibu Lestari. dia keponakan sendiri. Kamu bisa setegak ini. Bikin Pak Budi susah payah mencari bertahun-tahun. Bohong. Semua itu bohong. Percaya sama aku tidak mungkin begitu ke Angel. Aduh. Bukti sudah jelas, apa lagi yang mau kamu bilang? Kak. Lestari, sudah 20 tahun. Aku terus mencari Angel sudah 20 tahun. Tapi bagaimanapun aku mencari
Aku tidak nemu jejak Angel. Jadi kamulah pelakunya. Kamu sudah buat aku kecewa. Sudah aku sembunyikan begitu lama. Akhirnya ketahuan juga. Jelaskan, kenapa kamu harus melakukan ini? Jelaskan, kenapa kamu harus melakukan ini? Benar. Pada saat itu akulah yang bawa Angel pergi. Kamu! Karena aku membencimu. Aku benci diriku sendiri. Kenapa aku seorang cewek? Dari kecil, hanya karena kamu laki-laki. Barang sisaan yang kamu tidak mau. Padahal, aku lebih usaha ribuan kali, 100 kali. Tapi orang tua tidak pernah memperhatikanku. Bahkan memberikan PT Jaya Group ke kamu. Jadi aku mau balas dendam. Aku ingin putrimu merasakan sakit yang kurasa. Hahaha. Lestari, kamu manusia apa bukan? Dia kan ponakanmu. Terus kenapa kamu tetap kakak kandungku? Aku selama ini di luar negeri. Kamu juga tidak peduli denganku. Budi Jaya, aku jadi kayak gini. Semua karena kamu. Kamulah pelaku sesungguhnya. Baiklah, kamu pergi. Aku tidak mau lihat kamu lagi. Ya sudah. Kamu tunggu saja. Kamu! Angel! Ayah! Ayah! Pak Budi! Aduh. Pak Budi. Ayah! Dokter, bagaimana kondisinya? Sementara kondisinya stabil, tapi kedepannya jangan membiarkan jantungnya ada tekanan luar. Bagus sekali. Yang penting ayah baik-baik saja. Tenang, orang baik pasti dilindungi Tuhan. Perusahaan seharusnya sudah di tanganku. Karena kemunculan Natia, rencanaku jadi rusak. Nona, aku sudah menemukan informasi mengenai orang tua angkat Nat. Kamu lihat selanjutnya mau bagaimana? Sekarang cara satu-satunya hanya bisa menyelesaikan akar masalah. Asalkan Natia dan anak sampahnya hilang, aku baru bisa dengan gampang mewarisi PT Jaya. Ayo ke rumah keluarga Surya. Ibu, bagaimana bisa makan hambar begini? Cukup, ada makanan saja sudah bagus. Lihatlah apa yang kamu lakukan, apa hasilnya. Tidak dapat keluarga, cahaya rencana ke keluarga, Jaya juga terbongkar. Kesempatan ada di depan mata, tapi kamu tidak memanfaatkan. Menurutmu itu salah siapa? Aku. Kita hanya bisa makan-makan ini. Sebelumnya saat Natia masih ada dia kerja buat biaya hidup. Sekarang rumah kita tidak ada yang kerja. Setelah beberapa saat kemudian, bahkan ini saja kita tidak bisa makan. Aku ada bisnis mau ngobrol dengan kalian, tapi tidak tahu kalian mau atau tidak. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkan kamu masuk keluar? Menjauh dari Ibu Lestari. Ibu Lestari, kamu adalah keluarga Jaya. Benar. Lebih tepatnya aku adiknya Budi Jaya dan juga Angel yang kamu palsuin punya tante. Kamu mau apa? Natia sudah tidak ada hubungannya dengan kami. Keluarga kami juga tidak punya uang. Tenang aja, aku hari ini bukan unut cari ribut. Sebaliknya. Aku datang buat kasih kalian antar uang. Kamu mau kita ngapain? Aku mau Natia dan anaknya mati. Kamu yakin? Bukankah dia keponakanmu? Jangan tanya yang tidak perlu. Satu kata, mau atau tidak?
Baiklah. Kayaknya kalian tidak punya nyali. Ayo pergi. Jadi, Phil. Baik. Setelah urusan selesai, aku bakal kasih kalian 1 miliar lagi. Halo Natia. Sudah, aku tidak kenapa-napa. Lihat nih. Aku kan baik-baik saja. Ayah, jangan bercanda lagi. Kamu mending jaga kesehatan dulu. Oke, aku akan dengarkan perkataanmu. Sini coba aku peluk Manda. Manda lucu sekali, saat besar nanti pasti jadi cewek cantik. Selera kakek sungguh bagus, Manda pasti akan menjadi cewek cantik seperti ibu. Lagi-lagi mereka. Halo? Halo Natia, aku ini tante kamu. Kamu sudah lama tidak pulang. Kamu kapan mampir ke sini, tante merindukanmu. Ada apa, katakan langsung. Ada apa, katakan langsung. Kalau begitu, tante akhir-akhir ini sudah sadar. Dulu memang aku kurang baik ke kamu. Bagaimana kalau saat kamu kosong saat siang mampir kemari? Kita bicara baik-baik. Pas sekali aku merapikan barang-barang peninggalan orang tua angkatmu. Kamu bawa pulang buat kenang-kenangan. Oke, aku sudah paham. Vin, siang ini aku harus balik ke rumah Surya dulu. Orang tua angkatku sangat baik ke aku. Ada beberapa barang yang harus aku ambil. Oke, tapi siang ini aku ada rapat, jadi tidak bisa temani kamu. Kirim beberapa orang ke sini buat antar Natia kembali. Ingat selalu awasi keberadaan Natia. Siap. Aduh, ibu sepertinya Natia tidak akan kembali buruan makan sini. Sudah Natia Surya juga tidak bilang akan kembali kapan jika gagal kita pikir cara lain. Tidak mungkin dulu kakak menganggap Natia seperti anak kandung sendiri. Ia tidak mungkin tidak balik. Natia, kamu sudah kembali. Barang orang tuaku di mana? Kamu kembali bawa begitu banyak orang. Menurut kamu masakan yang tante buat tidak cukup. Natia, tante kamu masak begitu banyak buat minta maaf sama kamu. Cepat duduk. Aku tidak makan. Aku ambil barang saja. Aku tidak makan. Aku ambil barang saja. Kakak, sebelumnya aku yang salah. Aku minta maaf ke kamu. Natia, tante sudah memasak semuanya. Makanan sebanyak itu tidak boleh dibuang. Sayang, tolong ambilkan teh untuk penjaga. Oke. Natia, sudah bertahun-tahun tante memang tidak perhatian ke kamu. Tapi kamu harus memahami tante. Kondisi kita kan memang kurang baik. Sebenarnya aku juga menganggap kamu sebagai keluarga. Sini ambil ini minum tehnya. Tidak apa-apa, minum saja, semua sebagai tamu. Minum saja. Natia, ayo kita makan dulu. Biarkan mereka duduk dulu. Natia, ini masakan yang baru tante pelajari. Kamu coba icip. Natia minum dulu saja. Sudah minum cukup ya? Kapan kamu memberikan barangnya? Kenapa kamu buru-buru sekali? Oke, aku ambilkan dulu. Cepat telepon Lestari dan bawa dia pergi. Kalian itu satu geng.
Ibu, akhirnya kamu sudah bangun. Manda tidak menjaga ibu dengan baik. Begitu aku bangun, ibu sudah ditahan oleh orang jahat. Kalian mengikatku di sini buat apa? Menurutmu aku mau ngapain? Pastinya mau membunuhmu. Pastinya mau membunuhmu. Manda! Nenek sihir lepaskan Manda. Wajah ini sangat lembut, hanya saja sayang sekali. Sebentar lagi juga akan mati. Kalau ada masalah cukup mencariku, lepaskan Manda. Tenang saja. Kalian berdua tidak akan kulepaskan. Aku harus kuat kalian berdua pergi bersama. Aku tidak paham kenapa kalian harus begini ke aku. Aku tahu kalian jahat ke aku, tapi kan kita masih keluarga. Manda masih sangat kecil. Kenapa kalian sangat tega? Keluarga? Aku dari kecil hingga sekarang tidak pernah punya keluarga. Hanya karena ayahmu adalah kakakku, dia adalah laki-laki. Apa-apa harus mengutamakan dia. Buat apa aku menganggap putrinya sebagai keluarga? Sekarang asal kalian mati, aku bisa jadi keluarga bodoh yang satu-satunya dan mewarisi PT Jaya. Jangan! Ayah cepat datang bantu kami. Pak Kevin, dokumen ini perlu tanda tangan. Ayah cepat bantu kamu. Suara apa itu? Tidak ada suara. Tidak. Tadi itu adalah suara hati Manda. Cepat periksa keberadaan Natia, siapkan mobil. Siap. Jangan! Lestari, kenapa masih diam saja, cepat beraksi? Jangan, Tante, kenapa kamu harus begini ke aku? Kenapa? Kamu masih berani tanya, kalau bukan karena kamu yang menghalangi putriku sudah jadi istri Kevin, kami juga tidak perlu menjadi seperti ini. Natia, Paman juga tidak mau seperti ini. Seharusnya kamu diam-diam saja di luar sana. Tapi kamu mengganggu kami yang seharusnya sudah hidup di rumah mewah. Jadi kamu layak mati. Kalian ini melanggar hukum. Membunuhku, jangan harap kalian bisa lari. Natia, kenapa kamu masih sebodoh ini? Lihat, tempat ini tidak ada CCTV. Siapa yang bakal mencari kami, benar kan? Cukup, cepat beresin mereka. Natia, jangan salahin aku ya. Ibu! Kalian semua berhenti. Kalian semua berhenti. Keluar kamu. Jangan mendekat. Atau aku bunuh dia. Marwara, lepaskan aku. Natia! Aku sudah datang. Manda, kamu tidak apa-apa. Sakit. Vin, bagaimana kalian menemukan kamu? Aku mendengar suara hati hangat Manda Adri jauh dan merasa ada yang tidak beres. Aku langsung meminta orang memeriksa. Maaf, aku terlambat. Serahkan mereka ke polisi dengan tuduhan penculikan dan penganiayaan. Natia, aku tahu aku salah, tolong maafkan aku. Iya, kita semua disuruh oleh Ibu Lestari, kita hanya tergoda sesaat. Aku tidak akan memberi kalian kesempatan lagi. Kali ini kalian semua tidak akan lolos. Sudah kaget ya? Ada aku di sini.
Natia, kamu sudah bangun. Aku ini kenapa? Kamu diracuni oleh keluarga Surya dan sudah pingsan seharian. Terus Manda di mana? Bagaimana dengan Manda? Manda ada di sini, dia baik-baik aja. Natia, bagaimana keadaanmu? Masih merasa tidak enak? Ayah, aku sudah baik-baik saja. Tidak perlu khawatir. Untuk tidak kenapa-napa. Aku tidak sangka lestari demi warisan sampai senekat ini. Putriku, kamu tenang saja. Ayah pasti tidak akan membiarkan mereka. Orang yang mengganggumu akan aku tangkap mereka semua. Ini salah aku. Tidak bisa jaga Natia dengan baik. Kalau aku menemani dia, pasti kejadian ini tidak terjadi. Tidak apa-apa, bukan salah Vin. Apalagi kamu juga datang tepat waktu. Natia, ayah sudah memikirkan sangat lama perjanjian pindah tangan saham sebanyak 52%. Sudah aku tanda tangan semuanya. Ayah, ini. Natia, dengarkan perkataanku. Kamu jangan tertekan. Barang ini cepat atau lambat pasti jadi milikmu. Ayah, tapi para pemegang saham itu akankah setuju? Lagi pula, aku tidak paham apa-apa. Tenang saja. Ada ayah di sini. Mereka pasti tidak akan menolak. Ini semua adalah hakmu. Ayah, aku pasti akan berusaha. Tidak akan bikin kamu kecewa. Vin, aku ingin lanjut kuliah bisnis. Bagus apapun keputusanmu, aku mendukungmu. Sedang belajar. Aku kaget. Bagaimana capek tidak belajarnya? Capek sekali demi bisa masuk universitas terbaik, kepalaku mau meledak. Sini aku pijat bahumu. Ayah, Mandra ada di mana? Sedang main dengan ayah. Natia, jangan lupa. Nanti kita juga ada kerjaan. Kerjaan apa kamu? Bukannya semalam sudah? Semalam ya semalam. Nanti apakah kamu tidak mau memberi adik buat Manda? Senyum. Ayah, menurut kamu begini cocok tidak? Geser ke kiri sedikit. Iya, posisi ini sudah pas. Oke. Aduh, hal kayak gini. Biarkan petugas yang ngurus, kenapa merepotkan diri sendiri? Acara lamaran merupakan hal penting, akan lebih baik aku turun tangan. Ayah, aku begitu memikirkan lamaran tanganku langsung keringatan. Gugup itu wajar. Dulu saat aku melamar Ibu Nadia, juga gugup sampai 3 hari tidak bisa tidur nyenyak. Ayah, kamu punya masalah jantung, sini duduk dulu. Iya. Vin, kamu sudah yakin Natia hari ini pulang pukul 6? Ibu aku sudah tanya manajemen, dia selesai kelas jam 5, sekitar jam 6 tiba di rumah. Tuan Nyonya sudah kembali. Ini. Ayah, kamu mau pergi kemana? Aku kesini buat menyambutmu pulang. Ayo cepat masuk. Selamat datang kembali, Nyonya. Selamat datang kembali, Nyonya. Vin, kamu. Natia, kamu mau tidak mengizinkan Kevin menjadi suami sah kamu. Baik itu miskin atau kaya, sakit atau sehat, tetap mencintainya, menghargainya, menghormatinya, sampai kematian memisahkan kalian. Aku mau, tentu aja aku mau. Tapi aku hari ini tidak ada dandan aku. Natia, aku mencintaimu yang seperti ini. Apapun keadaanmu, aku akan selalu mencintaimu.
Vin, aku juga mencintaimu. Kevin, aku serahkan putriku ke kamu. Kedepannya kalau kamu berani mengganggu dia, aku tidak akan membiarkanmu. Ayah tenang saja, aku menggunakan nyawaku untuk menjaga Nadia. Liung sekali. Aduh, ayah sama ini sangat pemalu.